Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Good News. Di sini kita akan selalu menyajikan berita terkini yang paling update dan cerita horor yang bikin merinding. Jadi pastikan kamu nggak ketinggalan setiap konten menarik yang kita hadirkan. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi di YouTube biar nggak ketinggalan konten-konten menarik yang bakal kami share setiap harinya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian agar kita bisa terus berkembang dan memberikan konten yang lebih seru lagi. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Kalau kalian udah siap, yuk langsung aja kita mulai. Pernah nggak sih kalian merasa bingung dengan apa yang terjadi di dunia ini? Kadang ada keputusan-keputusan besar yang seolah nggak masuk akal dan bikin kita bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar? Nah, kali ini kita bakal ngomongin soal situasi yang lagi panas banget di Gaza. Yups, meskipun gencatan senjata diumumkan, Israel tetap aja terus membombardir Gaza. Tapi, yang bikin tambah bingung, Amerika Serikat malah terus memberikan pembenaran buat tindakan ini. Kok bisa ya? Mau tahu lebih lanjut? Yuk, kita gali bersama. Sebelumnya, mari kita bahas dulu soal gencatan senjata yang diumumkan. Jadi, beberapa waktu lalu, beberapa negara dan organisasi internasional meminta agar kedua pihak berhenti bertempur. Israel dan Hamas akhirnya setuju untuk melakukan gencatan senjata. Tapi, beberapa hari setelah itu, kejadian yang enggak terduga malah terjadi. Israel justru melanjutkan serangan udara ke Gaza, meskipun sudah ada kesepakatan untuk berhenti. Ada yang bilang kalau ini adalah bagian dari strategi militer Israel untuk memukul mundur pasukan Hamas. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa mereka bisa mengabaikan kesepakatan yang sudah dibuat? Nah, salah satu alasan yang banyak beredar adalah bahwa Israel merasa serangan mereka masih belum cukup untuk menghentikan ancaman dari Hamas secara total. Jadi, meskipun ada gencatan senjata, mereka masih terus melanjutkan serangan untuk menekan Hamas lebih jauh lagi. Tapi, apakah itu alasan yang cukup kuat untuk melanggar kesepakatan yang sudah disepakati bersama? Atau ada alasan lain yang lebih mendalam? Sekarang, kita beralih ke Amerika Serikat. Kenapa Amerika justru memberi sikap pembenaran atas serangan Israel yang terus berlanjut ini? Apakah ada alasan yang lebih besar di balik keputusan ini? Nah, ternyata hubungan antara Israel dan Amerika Serikat memang sudah sangat erat sejak bertahun-tahun lalu. Amerika Serikat sebagai salah satu sekutu terbesar Israel seringkali memberikan dukungan politik dan militer yang sangat kuat. Bahkan Amerika Serikat memberikan bantuan militer yang sangat besar untuk Israel, yang membuat negara ini merasa lebih aman dan berani mengambil langkah yang lebih agresif. Namun, yang jadi pertanyaan besar adalah, apakah Amerika benar-benar mendukung keputusan Israel kali ini? Atau apakah mereka hanya terjebak dalam politik internasional yang lebih rumit? Pemerintahan Joe Biden, misalnya, memilih untuk mendukung Israel meskipun ada protes dari berbagai pihak di dalam negeri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Israel berhak untuk mempertahankan diri, terutama dari ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok bersenjata seperti Hamas. Tapi, apakah ini cukup membenarkan serangan yang terus berlangsung meski sudah ada gencatan senjata? Apakah pembenaran ini akan terus berlanjut? Atau akan ada perubahan dalam kebijakan Amerika ke depannya? Di sisi lain, banyak negara dan organisasi internasional yang mengutuk tindakan Israel ini. Organisasi seperti PBB dan beberapa negara Eropa telah menyerukan agar Israel menghormati gencatan senjata dan menghentikan serangan-serangan ini. Namun, Israel tampaknya lebih mendengarkan dukungan dari Amerika daripada tekanan dari negara lain. Ini jadi pertanyaan besar. Apakah dunia internasional hanya bisa mengeluarkan kecaman tanpa bisa benar-benar mempengaruhi kebijakan Israel? Tentu saja dampaknya sangat besar bagi rakyat Gaza. Mereka terus-menerus menghadapi situasi yang sangat sulit. Serangan udara yang terjadi hampir setiap hari membuat kehidupan mereka semakin menderita. Infrastruktur yang hancur, banyaknya korban jiwa, dan kondisi yang semakin tidak kondusif untuk hidup membuat Gaza seolah tidak punya tempat untuk berlindung. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Mengapa Israel tetap menggempur Gaza meski ada gencatan senjata?
Mengapa Amerika terus mendukung tindakan ini? Ada banyak faktor yang bisa kita pertimbangkan. Salah satunya adalah kekuatan politik dan aliansi internasional. Israel merasa memiliki hak untuk mempertahankan diri, dan mereka merasa dukungan dari Amerika membuat mereka merasa aman untuk bertindak lebih jauh. Namun, ada juga pertimbangan lain yang lebih dalam. Apakah ini soal geopolitik yang lebih besar? Apakah ini soal strategi jangka panjang yang belum bisa kita pahami sepenuhnya? Jadi, meskipun kita bisa melihat ada ketegangan internasional yang terjadi, yang lebih penting adalah bagaimana situasi ini mempengaruhi kehidupan manusia di lapangan. Rakyat Gaza yang terus-menerus menjadi korban adalah pihak yang paling menderita dalam konflik ini. Bagaimana menurut kamu? Apakah Israel benar-benar berhak untuk melanjutkan serangannya? Atau apakah Amerika Serikat perlu mengambil sikap yang lebih tegas terhadap tindakan ini? Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu supaya mereka juga nggak ketinggalan info seru dari Good News, dan pastikan untuk like dan subscribe. Jangan lupa aktifkan notifikasi biar kamu selalu jadi yang pertama tahu kalau ada video terbaru dari kami. Karena di sini kamu bakal terus dapetin informasi menarik dan hiburan seru setiap saat. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hari kalian selalu penuh dengan good news.